Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita boleh bersama-sama ada semua oleh karena anugerah Tuhan. Kita boleh mengagungkan Tuhan semua karena kebaikan Tuhan. Sepekan yang kita boleh lewati semua oleh karena anugerah dan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk itu mari saya mengajak kita untuk bersaat teduh sejenak. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan, mensyukuri untuk semua kebaikan-Nya. Demikianlah firman Tuhan. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Jemaat, saya persilakan berdiri. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Allah kita adalah Allah yang menciptakan alam semesta. Kita dapat melihat ciptaan Allah untuk melukiskan bagaimana kebesaran Tuhan, betapa besar dan mulialah Dia, layak dipuji, layak disembah. Mari kita mengagungkan Tuhan.
urapan hati kami. Engkaulah Allah kami, pencipta alam semesta. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang mengasihi kami. Kami berterima kasih kalau pada hari ini kami masih memiliki waktu untuk bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Namun sebelum jauh kami menyembah Engkau, kami menyerahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Kami mengaku akan semua kelemahan dan dosa, baik melalui pikiran, perkataan, hati bahkan sikap kami. Ampuni kami Tuhan, suci kuduskan dan kuasailah hati dan pikiran kami dan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga setiap pribadi kami yang hadir pada saat pagi hari ini, kami boleh menyembah Engkau, memuliakan Engkau hanya di dalam roh dan kebenaran. Terpujilah Engkau ya Tuhan, sertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saya persilakan untuk duduk kembali. Kita terus mengagungkan Tuhan. Kita memuliakan Tuhan karena Dialah Allah kita. Hari ini di hadapan kita akan makan dan minum dari perjamuan Tuhan. Tuhan yang sudah memberikan keselamatan kepada kita dan sudah menebus dosa kita. Dosa hanya dapat dihapus dengan darah Kristus. Kemenangan iman nomor 64, dosa dapat dihapus. Firman Tuhan bersama-sama di dalam kitab Kejadian pasal 6. Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan baca untuk kita. Bapak Ibu akan menyimak dalam hati. Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, demikianlah firman Tuhan. Kejahatan manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang mereka sukai. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapus manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan manusia. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia
di mata Allah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan baca firman Tuhan dalam kehidupan kita serta melakukannya dalam diri kita masing-masing. Saya persilakan untuk jemaat berdiri. Kita terus mengagungkan Tuhan. Tuhanlah kekuatan kita dan mazmur kita. Dalam menghadapi segala situasi dalam hidup, persoalan apapun yang kita hadapi, kita percaya bahwa bersama Tuhan kita akan dapat kekuatan dan Tuhan akan berikan kemampuan bagi kita untuk dapat melewati semuanya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Firman Tuhan akan kita dengar, namun biarlah kita menyiapkan hati kita. Dikata seperti bejana yang dibentuk, seperti tanah liat yang dibentuk menjadi bejana yang indah. Demikianlah hidup kita, hati kita dibentuk oleh Tuhan. Biarlah pujian ini menguatkan, meneguhkan kita dalam menghadapi setiap persoalan, dalam menghadapi setiap masalah. Tuhan akan berikan kekuatan bagi kita, seperti bejana. Cobaan, dera dan aniaya akan membuatku sempurna menjadi bejana indah.
Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Son. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu Saudara, pada hari ini kita patut bersyukur untuk peluang kembali akan membaca firman dan juga merenungkan kebenarannya. Bapak Ibu, sebelum kita membaca firman dan merenungkan kebenarannya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sangat bersyukur untuk kehidupan kekal yang Kau beri oleh anugerah dan kepastian bahwa kami adalah milik Tuhan yang telah diselamatkan dari dosa, diberi kepastian surga dan jaminan bahwa kami selama masih hidup di muka bumi ini terpelihara di dalam Engkau, sehingga tujuan-tujuan kekal Tuhan tergenapi dalam hidup kami. Hari ini ya Tuhan, kami kembali membaca firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang tinggal di dalam kami, yang telah memeteraikan keselamatan kami, menolong kami untuk dapat melakukan kebenaran ini bagi kemuliaan Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan Yesus melalui firman-Mu, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal yang ke-6, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-22. Kitab Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-22, demikianlah firman Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak dan haruslah kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat batra itu, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan yang bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina haruslah kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan dan dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Bapak, Ibu, Saudara, tema kita pada pagi ini adalah kehidupan Nuh, menyenangkan hati Allah dan menyelamatkan keluarganya. Kehidupan Nuh menyenangkan hati Allah dan menyelamatkan keluarganya. Bapak, Ibu, Saudara, di dalam kitab Kejadian, kita mendapat gambaran yang sangat jelas bahwa segala sesuatu yang ada hari ini adalah dimulai dari penciptaan oleh kuasa Allah.
Tetapi di dalam perkembangan selanjutnya, setelah Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, ketika manusia semakin bertambah, maka di dalam Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 7 Bapak Ibu, saya baca ayat 5 sampai 7, maka nampak bagaimana kejahatan manusia semakin banyak dan bagaimana sikap Allah dinyatakan di dalam menghadapi manusia yang telah berdosa. Kejadian pasal 6 ayat 5 berkata demikian. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Bapak Ibu, pada waktu kejahatan semakin banyak dan Tuhan melihat bahwa segala kecenderungan hati manusia, kecenderungan hati manusia adalah kepada kejahatan, kepada dosa, itu memilukan hatinya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca firman Tuhan, satu-satunya yang dapat memilukan hati Allah, yang mendukakan hati Allah adalah ketika manusia yang diciptakannya untuk hidup kudus, yang harusnya hidup benar, waktu mereka hidup dalam dosa, itu mendukakan hati Allah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tidak ada gambar yang lebih tepat daripada kata ini yang menunjukkan bahwa kesucian Allah tidak bisa berkompromi kepada dosa. Kasihnya kepada ciptaannya sedemikian besar Bapak Ibu. Tetapi kesucian Allah pada waktu manusia hidup di dalam dosa, tidak bisa tidak Bapak Ibu. Hati Allah yang penuh belas kasihan dikatakan ia berduka. Ini menggambarkan kepada kita Bapak Ibu betapa Allah merindukan agar manusia yang diciptakannya, termasuk saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, dan setiap orang di setiap generasi, agar mereka hidup dalam takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, hidup di dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara, meskipun kondisinya sedemikian buruk pada waktu itu, tetapi firman Tuhan mencatat Kejadian pasal 6 ayat 8 demikian. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Di antara manusia yang berdosa Bapak Ibu, yang mendukakan hati Allah, firman Tuhan mencatat ada seseorang pribadi yang mendapat kasih karunia di mata Tuhan, yaitu Nuh. Bapak Ibu Saudara, melebihi kemampuan manusia untuk dapat menunjukkan satu hidup yang benar, Allah mengetahui isi hati manusia. Jadi kita yakin hanya Allah yang tahu benar mengapa Nuh dicatat oleh firman Tuhan demikian. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Bapak Ibu, firman Tuhan mencatat fakta ini supaya kita melihat bahwa di tengah keberdosaan, di tengah kehancuran, di tengah tidak ada pengharapan, kejahatan yang sangat meluas, selalu saja Bapak Ibu ada seseorang di sana yang menarik hati Allah bahwa dia bersedia hidup berbeda, hidup benar bagi kemuliaan Tuhan. Kalau kita membaca dalam daftar keturunan Set, dalam Kejadian pasal 5, maka ada catatan menarik Bapak Ibu mengenai siapa Nuh ini. Dalam Kejadian 5 ayat 28 sampai 32 firman Tuhan berkata demikian. Setelah Lamek hidup 182 tahun, ia memperanakkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Nuh kepadanya. Katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Dan Lamek masih hidup 595 tahun setelah ia memperanakkan Nuh. Dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Lamek mencapai umur 777 tahun lalu ia mati. Ayat 32. Setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakkan Sem, Ham, dan Yafet. Jadi Bapak Ibu, Nuh ini pada waktu ia dilahirkan, maka ayahnya Lamek juga memberi kepada namanya Nuh. Karena ada satu harapan bahwa anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah
di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Kesadaran ayahnya bahwa manusia berdosa, bahwa Allah telah mengutuk bumi, sesungguhnya sedemikian kuat sehingga ada harapan yang sangat kuat akan datang seseorang juga yang berbeda, yang menjadi satu penghiburan di dalam kehidupan mereka yang fana di dalam bumi. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca lebih lanjut kisah ini, riwayat Nuh, maka kita menemukan bahwa Tuhan menugaskan satu pekerjaan, satu penugasan yang besar kepada Nuh. Di dalam ayat yang ke-13, Tuhan berkata demikian, berfirmanlah Tuhan Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Jadi meskipun dunia pada waktu itu penuh dengan manusia yang jahat, Nuh tidak ditugaskan Allah untuk berperang, membunuh manusia itu, menghakimi mereka, atau Nuh juga tidak pernah diperintahkan Tuhan untuk membenci orang-orang itu, Bapak Ibu. Ini satu hal yang menarik bagi kita. Bahwa kalau kita memang telah hidup benar di satu komunitas, kita telah hidup benar di satu lingkungan pekerjaan, kita telah hidup benar di lingkungan keluarga besar kita, waktu kita hidup baik, kita hidup benar sesuai firman Tuhan, dan menemukan ada begitu banyak hal-hal yang jahat di sekeliling kita Bapak Ibu, kita tidak pernah ditugaskan Tuhan untuk membenci. Kita tidak pernah diperintahkan Tuhan apalagi untuk membunuh atas nama Tuhan, atau membela Tuhan dengan cara menghancurkan hidup orang-orang seperti itu. Justru Bapak Ibu dalam ayat 14 sampai 21, Tuhan menunjukkan kepada Nuh apa yang menjadi bagian dia. Bagian Nuh di dalam ayat 14 dikatakan, buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Jadi Bapak Ibu, bagian Nuh, tugas Nuh, waktu kondisi sedemikian buruk, waktu orang hidup di dalam dosa, dia dapat tugas membuat bahtera dengan detail sesuai dengan standar Allah. Bapak Ibu Saudara, kita kalau ditempatkan Tuhan di satu komunitas di mana orang tidak hidup benar, kita seharusnya menyadari sepenuhnya tugas kita bukanlah untuk membenci, menghukum, menganiaya, mempersulit mereka, atau menyerang mereka Bapak Ibu supaya mereka hancur. Justru kita tetap lakukan bagian kita. Mungkin ini agak meluas, tetapi saya mau menunjukkan bahwa tindakan Nuh membuat batra adalah dalam satu rangka untuk menyelamatkan kehidupan. Bukan untuk membunuh Bapak Ibu, untuk memelihara kelangsungan kehidupan. Jadi kita pun ketika ditempatkan satu komunitas, satu lingkungan di mana kita telah hidup benar, maka Tuhan juga meminta kita menjadi saksi dalam rangka untuk menyelamatkan, bukan untuk menghukum. Seringkali ketika orang jahat mungkin mati menghadapi satu situasi yang berat atau mereka terhukum oleh pelanggarannya, kita tanpa sadar sering bilang, rasain lo, kapok lo. Bahkan seringkali kita waktu mereka meninggal, tanpa sadar orang bersyukur untuk kematian orang fasik. Firman Tuhan berkata, yang dikehendaki Allah bukanlah kematian orang fasik, yang dikehendaki Allah bukanlah kematian orang jahat, tetapi pertobatannya Bapak Ibu. Karena itu mari hari ini, waktu kita melihat Nuh membuat batra untuk menyelamatkan kehidupan dengan standar Tuhan, kita lakukan bagian kita Bapak Ibu. Yang kedua, Nuh mempercayai bahwa Allah bertindak benar dan keadilannya melebihi pertimbangan manusiawi. Nuh mempercayai bahwa Allah bertindak benar dan keadilannya melebihi pertimbangan manusiawi. Kalau kita membaca 17 sampai 20 Bapak Ibu, di sana Allah bicara bahwa Dia akan menghukum manusia dengan air bah. Memusnahkan kehidupan seluruhnya Bapak Ibu. Mungkin bagi kita atas dasar belas kasihan, atas dasar kasihan, atau atas dasar pikiran-pikiran kita secara keadilan manusia, kita menganggap ini sesuatu tindakan yang kejam, sesuatu yang mungkin tidak pada tempatnya. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu, pada waktu Nuh mendengar rancangan Allah, ia berdiam diri, melakukan bagiannya dan mempercayai bahwa Allah bertindak benar dan keadilan Allah melebihi
pertimbangan manusiawinya. Kalau kita melihat Nuh dalam bagian ia sangat mengikuti Tuhan mau apa. Atas hidupnya, keluarganya, bahkan juga atas dunia. Yang ketiga Bapak Ibu, apa yang menjadi bagian Nuh adalah di dalam ayat 21 dan 22. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Bapak Ibu, kalimat Allah bahwa Nuh melakukan tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, Bapak Ibu, ini diulang beberapa kali. Menggambarkan bahwa bagian Nuh adalah lakukan saja sesuai perintah Allah. Atau dalam bahasa lain, hidup saja sesuai maunya Tuhan. Kerjakan sesuai dengan petunjuk firman Tuhan. Lebih dari itu, menambah mengurangi, bukan bagian kita dan memang tidak boleh seperti itu. Bapak Ibu Saudara, pada waktu Nuh melakukan semua ini berdasarkan standar Tuhan, yaitu bagian dia, kita tahu ia menyelesaikan penugasan Tuhan ini dengan kesetiaan, teruji melewati waktu dan tantangan manusia. Pada saat Nuh memasuki Bahtera, firman Tuhan mencatat bahwa usianya pada waktu itu di dalam Kejadian 7 ayat 6 berkata demikian, Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Waktu ia masuk Bahtera, umurnya 600 tahun. Sedangkan dalam Ibrani 11 ayat 7, di dalam pasal sebelumnya dicatat bahwa pada waktu Sem, Ham, dan Yafet dilahirkan, usia Nuh 500 tahun. Bapak Ibu, itu sebabnya diperkirakan rentang pembuatan Bahtera ini bukan setahun, bukan 5 tahun, 10 tahun atau 50 tahun Bapak Ibu, kisarannya antara 100 sampai 120 tahun. Bapak Ibu, proyek apa kira-kira yang dikerjakan dalam kisaran waktu 100 sampai 120 tahun? Mungkin proyek-proyek pemerintah yang sifat multi-years pun Bapak Ibu tidak akan pernah mencapai usia seperti itu. Ya. Tetapi ada seorang Nuh membangun Bahtera dalam kisaran waktu 100 sampai 120 tahun. Dan sementara ia membangun ini Bapak Ibu, orang-orang di sekelilingnya mempertanyakan tindakan yang setengah dilakukannya. Dalam Ibrani 11 ayat 7 berkata demikian. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Dengan taat mempersiapkan Bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia. Dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Jadi Bapak Ibu, penugasan untuk Nuh memerlukan ketaatan, kesetiaan melewati ujian waktu lama sekali. Dan apalagi atas serangan, cemoohan, sindiran, dan juga ejekan manusia. Karena itu Bapak Ibu, teladan Nuh bagi kita. Mari kita lihat yang pertama adalah ketika Nuh tetap hidup benar. Di saat orang banyak hidup dalam dosa. Ini menjadi teladan bagi kita. Bahwa kita yang adalah anak-anak terang. Kita yang adalah pribadi yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Kita mau berani hidup berbeda. Bukan aneh Bapak Ibu ya. Tetapi hidup berbeda dalam arti kita mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dalam Efesus pasal 5 ayat 8 berkata demikian. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Dahulu Bapak Ibu, kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Dulu kita hidup di dalam kegelapan. Kita orang berdosa. Tetapi sekarang kita adalah terang di dalam Tuhan. Segala sesuatu dari masa lalu kita diterangi oleh kebenaran. Kita tahu siapa kita yang dahulu. Orang tahu siapa kita yang lalu. Tetapi waktu Tuhan menyinari hidup kita, kita menerima kebenaran. Dosa-dosa kita diampuni, kita meninggalkan masa lalu. Orang pun tahu Bapak Ibu siapa kita di masa lalu. Tetapi kita berbeda sekarang. Karena itu firman Tuhan bilang, hiduplah sebagai anak-anak terang. Hidup sesuai status kita. Demikian juga dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 5 berkata, karena kamu semua adalah anak-anak terang. Dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan.
Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan juga menggambarkan bahwa orang hidup di dalam kegelapan. Digambarkan seperti orang yang hidup pada waktu malam, orang-orang malam Bapak Ibu ya. Sedangkan anak-anak Tuhan yang percaya Yesus dikatakan anak-anak siang. Memang Bapak Ibu kebanyakan kegiatan-kegiatan kejahatan itu seringkali dimulai ketika masuk di dalam malam hari. Waktu kesadaran manusia semakin lemah, kontrol emosional, kontrol moral, pengawasan semakin lemah. Maka orang Bapak Ibu di dalam dunia malam Bapak Ibu apa yang terjadi? Dunia gemerlap begitu. Hidup hancur oleh karena apa? Tidak lagi mengikuti terang Tuhan. Tetapi kita yang sudah percaya, mari seperti Nuh. Waktu orang hidup di dalam dosa, kita memilih untuk tetap hidup di dalam kebenaran. Yang kedua Bapak Ibu, Nuh memercayai tindakan kasih dan keadilan Tuhan melebihi perasaan manusiawi. Waktu Tuhan mengatakan akan menghukum dunia, memusnahkan seluruhnya. Mungkin kita kalau dalam posisi itu Bapak Ibu mungkin bisa protes ya. Wah Tuhan harusnya lebih sabar. Oh, Tuhan jangan begitu, terlalu kejam ya. Bapak Ibu Saudara, Nuh tidak. Di sini kita tahu Nuh dia percaya bahwa tindakan Allah itu yaitu kasihnya dan keadilannya melebihi perasaan manusiawi. Bagaimana dengan kita hari-hari ini? Firman Tuhan berkata demikian Bapak Ibu, bahwa kepercayaan di dalam Yesus adalah satu-satunya harapan dan jalan untuk pengampunan dosa dan surga. Agama, usaha manusia tidak akan dapat menyelesaikan urusan dosa. Dan tidak ada satu manusia pun meskipun sangat baik. Tetapi kalau di luar Kristus Bapak Ibu, sekali firman Tuhan berkata, tidak ada harapan untuk pengampunan dosa dan surga. Mengikuti pikiran manusiawi kita seringkali berkata, ini kan orang baik. Teman saya ini kan orang baik. Saudara saya ini kan orang baik. Dan kita berpikir Bapak Ibu atas dasar kebaikannya, mungkin Tuhan lebih memberi peluang kepadanya untuk surga dan pengampunan dosa. Mari kita lihat apa yang firman Tuhan katakan. Bahwa standar Tuhan tidak berubah. Yohanes 3:18, barang siapa percaya kepadanya, barang siapa percaya kepadanya, kepada siapa? Yesus Kristus. Ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Yohanes 3:36. Barang siapa percaya kepada anak Yesus, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap di atasnya. Yohanes 6 ayat 47, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Markus 16 ayat 15 dan 16, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Bapak Ibu, semua ayat-ayat ini menggambarkan satu kepastian, satu kemutlakan. Sesuatu yang tidak boleh direlatifkan. Waktu percaya Yesus, dosa diampuni, orang diselamatkan. Tetapi tidak percaya kepada Yesus, menolak Injil Bapak Ibu, masuk dalam penghukuman kekal. Tidak ada tempat antara Bapak Ibu. Di mana orang yang mungkin separuh baik, separuh jahat, hidup di antara sorga dan neraka. Firman Tuhan berkata Bapak Ibu, waktu percaya Yesus, diselamatkan, menolak Yesus, masuk penghukuman kekal. Disinilah kita sebagai pengikut Yesus harus lebih menerima kemutlakan yang dinyatakan oleh firman dan bukan ikut pikiran manusiawi dan hati kita. Ada orang yang berkata, Tuhan itu kan penuh belas kasihan. Ya enggak mungkinlah dia tega menghukum manusia selama-lamanya di dalam penghukuman kekal. Pastilah Allah yang penuh belas kasihan itu nanti akan dengar juga pasti kasihan kepada jiwa yang dihukum. Kita bisa doa-doa lagi untuk orang yang sudah meninggal. Kita bisa beri-beri sesuatu untuk dia. Kita masih kirim-kirim doa untuk dia. Bapak Ibu, Alkitab berkata pada waktu seseorang masih hidup, dia dapat kesempatan untuk dapat dengar Injil. Kesempatan mendengar Injil ini banyak sekali Bapak Ibu. Tapi waktu ia menolak, waktu ia hidup tidak menerima anugerah
keselamatan, tidak menerima Yesus, maka peluang ini Bapak Ibu, waktu ia mati sudah Bapak Ibu, selesai. Tidak ada peluang kedua. Karena itulah kita yang masih hidup di muka bumi hari ini, di saat ada saudara-saudara kita, teman-teman kita, waktu mereka menolak Injil, harusnya hal ini adalah yang paling menyedihkan hatimu. Tidak ada duka cita yang melebihi duka cita ketika kita memikirkan mengenai kekekalan orang-orang yang kita sayangi Bapak Ibu. Mungkin di dunia ini kita bisa gagal memberikan bantuan uang. Mungkin kita kadang tidak bisa mendampingi mereka di mana mereka ada. Tetapi jangan lupa hal yang paling menyedihkan adalah di saat kita waktu menceritakan tentang Yesus, orang menolak. Atau ketika mereka mendengar Injil, kebenaran itu yang dapat menyelamatkan jiwa mereka Bapak Ibu. Sampai mati mereka tidak mau menerima anugerah hidup kekal. Karena itulah mari hari ini waktu kita menerima keadilan Allah sebagaimana yang Tuhan nyatakan kepada Nuh dengan menghukum manusia yang berdosa Bapak Ibu. Kita jangan ragukan standar Tuhan ini. Supaya tekad kita untuk berdoa bagi jiwa yang terhilang. Tekad kita mau menceritakan tentang Yesus. Dan semangat kita untuk menjangkau dunia yang terhilang ini tidak dilemahkan oleh pikiran-pikiran kita yang seolah-olah berkata masih ada harapan kedua setelah kematian. Atau seolah-olah berpikir manusia bisa diselamatkan oleh perbuatan baik dan agama. Bapak Ibu, hanya Yesus jalan keselamatan. Dan berita ini ada padamu, ada padaku. Dan jikalau engkau sendiri yang telah mengalaminya tidak menceritakannya, engkau sendiri yang sudah mengalaminya tidak menyatakannya secara jelas kepada orang lain, bagaimana Injil kabar baik ini dapat nyata untuk mereka. Karena itu seperti Nuh, mari terima tetapi juga kita menyatakan kebenaran ini tanpa ragu. Yang ketiga yang terakhir, lewat teladan hidup Nuh. Waktu Nuh melakukan tepat sesuai perintah Allah dan tidak berubah meskipun kesetiaan dicemooh. Kita juga orang Kristen hari ini Bapak Ibu. Waktu kita hidup benar, hidup kudus. Sesuai status kita. Kita lakukan dengan penuh sukacita. Bukannya seperti satu penderitaan Bapak Ibu ya. Kadang-kadang gak sadar ngomong, aduh enak ya orang bisa bebas hidup dalam dosa. Tetap untung, kita yang begini kok rugi terus. Bapak Ibu kita jangan banding-banding soal untung rugi hal-hal seperti itu. Wah orangnya begini-begini, kita yang ini banyak pembatasan, kita susah ya rasa tidak bebas. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 14-16 mengenai apa yang harus kita buat. 1 Petrus 1 ayat 14-16. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bapak Ibu kita harus hidup benar, hidup kudus dalam kesucian. Berani berkata tidak kepada dosa. Tinggalkan masa lalu dan meneruskan perubahan yang sudah terjadi dalam hidup kita. Kita ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita in Christ Bapak Ibu. Hidupnya hanya living for Christ, hanya hidup untuk Kristus. Tidak ada lagi opsi lain Bapak Ibu. Mari kita meneruskan itu seperti Nuh. Dia meskipun penuh tantangan dan cemoohan, dia tetap bertahan dalam hidup beriman, hidup benar di hadapan Tuhan. Dalam Mazmur 1 ayat 1 Bapak Ibu firman Tuhan berkata demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Amsal 13 ayat 1, anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengar hardikan. Amsal 14 ayat 6, si pencemooh mencari hikmat, tetapi sia-sia, sedangkan bagi orang berpengertian pengetahuan mudah diperoleh. Amsal 15 ayat 12, si pencemooh tidak suka ditegur orang, ia tidak mau pergi kepada orang bijak. Bapak Ibu, waktu Nuh membangun bahtera, ia dicemooh. Pencemooh ini Bapak Ibu adalah orang-orang yang ketika melihat ada sesuatu yang benar, baik dan benar dilakukan oleh orang lain, dia menyerangnya dengan berbagai macam cara supaya orang yang sudah melakukan yang baik dan benar ini berhenti melakukannya dan hidup seperti si pencemooh. Jadi kita sebagai pengikut Yesus untuk bisa menjadi saksi dalam jangka panjang seperti Nuh Bapak Ibu,
kita harus menang terhadap pencemooh. Misalnya, pada waktu kita mulai melakukan sesuatu yang baik dan benar, dan si pencemooh muncul, mungkin itu teman lama Anda, mungkin itu temanmu, mungkin itu saudaramu, atau orang yang mengenal engkau pada waktu masa muda, atau seseorang yang pernah terlibat di dalam dosa yang sama. Dan dia dengan kata-katanya, ya, dengan sikapnya mengejek, melemahkan semangatmu untuk terus hidup di dalam Tuhan, maka jangan lupa orang-orang ini sebenarnya sedang iri kepada engkau. Karena ia ingin menjadi seperti engkau yang sudah mulai beranjak meninggalkan dosa, mulai ada perubahan-perubahan yang baik. Tetapi karena ia belum sanggup hidup seperti engkau, ia mulai menyerang, mencemooh, mengejek, melemahkan daya juangmu untuk meneruskan hidup benar. Pikirkan dengan baik, pertimbangkan dengan baik. Bahwa untuk semua tindakan yang tidak dapat engkau ceritakan dengan bangga di hadapan publik, semua hal yang kau tidak bisa cerita dengan bangga di hadapan ayah ibumu, untuk semua hal yang kau tidak bisa banggakan di hadapan istri atau suamimu, untuk semua hal yang kau tidak bisa cerita dengan bangga di depan anak-anakmu, kita harus tinggalkan. Karena pasti Bapak itu sesuatu yang berhubungan dengan perkara-perkara yang tidak memuliakan Tuhan. Kadang-kadang mungkin ada orang datang, sahabat lama mungkin yang bilang, wah lu sekarang berubah ya, emang situ mau jadi pendeta ya, wah sekarang haleluya, haleluya, sekarang lu rajin banget kebaktian, sekarang luar biasa ya pelayanan, luar biasa. Bapak Ibu, kadang-kadang ada orang yang kemudian merasa bilang, oh enggak kok gitu, begitu ya. Bapak Ibu, waktu Anda ditekan, diintimidasi, dicemooh seperti itu, Anda harus berani berkata tidak. Dan mengatakan bahwa pilihan untuk hidup benar, perubahan yang tengah engkau lakukan ini, sesuatu yang engkau perjuangkan dengan sungguh di hadapan Tuhan. Dan seharusnya kalau dia adalah sahabatmu, dia seharusnya menopang, mendorong. Dan bisa mengatakan, aku belum seperti kamu, saya bangga. Tapi kamu dalam satu hal yang baik. Tetapi kalau berbeda Bapak Ibu, mencemooh terus menerus, engkau tinggalkan saja. Karena orang-orang seperti ini Bapak Ibu, memang tidak mau mendengar nasihat. Dan ketika melihat ada orang yang mau maju secara spiritual, ia ingin menghancurkannya. Mari Bapak Ibu, kita seperti Nuh. Kita mau hidup seperti dia, seperti Nuh. Di mana dia hidup untuk menyenangkan hati Allah. Dan juga melalui tindakannya, ia telah menyelamatkan keluarganya. Dan juga Bapak Ibu menyelamatkan kehidupan, meneruskan kehidupan, termasuk semua spesies binatang yang mungkin kita kalau lihat sekarang banyak yang menjadi binatang kesayangan Bapak Ibu ya. Di mana kita tadi di dalam bahtera ini 8 orang selamat dan binatang-binatang ya yang kemudian oleh anugerah Tuhan dapat kesempatan kedua untuk meneruskan kehidupan di muka bumi. Hari ini Bapak Ibu waktu kita mengingat kembali Nuh, marilah kita mau hidup seperti tindakan-tindakan Nuh menyenangkan hati Allah. Dan juga semua hal baik untuk menyelamatkan keluarga kita secara rohani. Mari kita sungguh-sungguh melakukannya hanya bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, pada hari ini kami telah membaca firman dan merenungkannya. Kiranya kami dikuatkan untuk tetap hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan melakukan segala perkara yang benar untuk keselamatan diri kami dan keluarga kami. Bahkan orang-orang yang ada di sekitar kami. Bapa, biarlah kami percaya benar akan keadilan-Mu. Bahwa keselamatan hanya ada di dalam Engkau ya Yesus. Orang berdosa yang tidak mau percaya kepada Engkau ya Yesus pada waktu yang akan masuk dalam penghukuman kekal. Dan kalau itu orang-orang yang kami kasih, ajar kami untuk mengasihi dengan kasih yang benar. Dalam doa dan tindakan kami memberitakan akan Engkau. Tetapi juga melalui teladan hidup sebagai orang benar. Takut Tuhan, setia dan menjauhi dosa. Kami menyatakan siapa yang hidup di dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita bersyukur kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar, yang telah mengingatkan kita, meneguhkan iman kita. Dan pada kesempatan yang indah pada saat ini kita
akan makan dan minum dari perjamuan kudus ini. Sebelum kita lebih lanjut, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dalam kesempatan yang indah pada pagi hari ini kami akan makan dan minum dari perjamuan kudus ini. Kiranya lewatnya kami senantiasa ingat pengorbanan Tuhan yang telah mati bagi kami, yang telah memberikan keselamatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, sertai kami sampai selesainya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Tuhan Yesus memberikan dua ketetapan penting bagi kita. Yang pertama, apabila seseorang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka Yesus memberi perintah kita untuk membaptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai tanda bahwa ia adalah murid atau pengikut Yesus Kristus. Yang kedua, apabila orang-orang yang telah menjadi murid Yesus Kristus telah berkumpul, ia memerintahkan kita untuk makan dan minum dari perjamuan kudus sebagai peringatan akan apa yang telah ia lakukan di kayu salib sebagai keselamatan manusia. Sesuai dengan perintah Tuhan Yesus, kita akan makan dan minum dari perjamuan Tuhan sebagaimana dinyatakan dalam firman Tuhan. Saya akan membacakannya untuk kita dalam Injil Lukas pasal 22 ayat yang ke-15 sampai 20. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan perjanjian. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Nah, dari apa yang Tuhan Yesus telah katakan, jelas bagi kita bahwa perjamuan kudus ini adalah lambang dari apa yang telah ia lakukan di kayu salib sebagai sebuah peringatan yang mendorong kita menjadi saksi, menjadi terang baginya. Dari saksi kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus yang apa yang diperintahkan kepada kita. Karena pengorbanannya telah terjadi hanya satu kali untuk selama-lamanya bagi kita. Ya, sebelum kita mengambil bagian dari perjamuan kudus, agar kita melalui perjamuan kudus ini, saudara-saudara memperoleh berkat sesuai dengan kehendak Allah bagi setiap pribadi kita. Mari kita menguji diri kita. Apakah saudara-saudara sungguh-sungguh mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi serta menyatakan dengan memberi diri dibaptis? Apakah saudara-saudara senantiasa hidup bagi Kristus dengan menjauhkan diri dari dosa serta tetap hidup dalam kekudusan? Apakah saudara-saudara bertekad menjadi saksi Kristus dan serta siap mempersembahkan segala milik saudara menjadi alat dalam tangan untuk memperluaskan kerajaan Allah? Jika saudara-saudara menjawab iya dalam hati, mari kita berdoa secara pribadi, bersyukur atas keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, keselamatan yang Engkau telah berikan bagi kami sebagai orang yang percaya kepada Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus,
roti dan cawan akan dibagikan. Kita akan menaikkan pujian kemenangan iman nomor 48, Yesus mencurah darahnya. Mari jemaat Tuhan, kita mengangkat roti. Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama-sama. Mari kita mengangkat cawan. Tuhan Yesus berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum bersama-sama. Sebab setiap kali kamu memakan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, keselamatan yang Engkau telah berikan bagi kami. Biarlah kami senantiasa memandang terus, menjadi saksi bagimu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami di saat kami makan dan minum dari perjamuan suci ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian acara perjamuan kudus pada pagi ini.
Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan berikan persembahan syukur kita kepada Tuhan untuk segala berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Namun sebelum itu mari kita terlebih dahulu berdoa, saya yang pimpin. Bapa, kami bersyukur kepadamu karena berkat-Mu yang sudah Engkau nyatakan bagi kami. Kami berterima kasih untuk setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kami masing-masing. Sehingga pada hari ini kami boleh menyisihkan sebagian kecil dari apa yang Tuhan sudah berikan. Berkatilah persembahan ini ya Tuhan, sehingga dapat dipakai untuk kelancaran pelayanan pekerjaan Tuhan. Baik di dalam jemaat kami bahkan keluar. Berkatilah setiap jemaat-Mu yang sudah memberi, bahkan yang belum sempat memberi, Tuhan juga memberkati. Berkatilah setiap yang sudah diberikan kepada kami. Berilah hikmat kepada kami dapat mengelola berkat Tuhan. Karena kami tahu bahwa apa yang kami miliki berasal daripada Tuhan dan milik Tuhan. Kami berterima kasih untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajar kami tidak hanya memberikan persembahan, tapi kami juga memberikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sementara itu kita mengagungkan Tuhan, pujian dari Kemenangan Iman nomor 190, Bila Ku Tampak Tanda Darahnya. Kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa syafaat akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Yakub Jalum MTH. Salam Bapak Ibu, Saudara-saudara. Hari ini kita akan datang kepada Tuhan di dalam doa syafaat kita. Sebelum kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan hari ini, kita bersyukur bersama beberapa saudara kita yang berulang tahun dalam minggu ini. Oleh karena itu saya akan membaca nama-nama yang berulang tahun dalam minggu ini. Yang pertama Ulo Anye, Agus Saputra, Semyon Yonatan, Arni Lasa, Diki Chandra, Dorce Merang, Bawai Septriana Asa, Dwi Putriyanti Septiana Dewi, Delima Septiani Jusi Simon, Korleni, Stefanis, Teresia Jelita, Hebernego, Yosatinio Stepanus, Merlin Justina, Stepanis Ding, Ferdinand, Sepania Zelina Grecia, El Joshua Kelly Immanuel, Devon Edward, Renner Edward, Berfili, Kui Sisa, Imanola,
Diki Erano Aka, Edi Gustiadi Reno, Melati, Ilvan Putra Tagoa, RB Kevin Immanuel, Seprian, Patra Leon Berli, Evelyn Sen Bojer, Stefanus Milan, Selma Karisma Amari, Mori Ifung, Melki Joshua, Angeli Nova Putri, Ira Baya. Bapak Ibu yang berulang tahun dalam minggu ini, yang pertama Jerry Semyon dan Marjurita, Agung Prihartanto dan Faridayan, Hasan Tan dan Juari, Dolop dan Elizabeth, Eko Bina Marusaha M dan Anita Juk, Gusti Deri Atma Negara dan Eli Mulyasari, Heri Meksiko dan Weni Ritasari, Erik Mikael dan Norpi Ludam. Bapak Ibu, hari ini kita datang kepada Tuhan di dalam doa sepakat kita. Apa yang kita doakan, imanilah bahwa Tuhan mendengar doa sepakat kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang penuh kasih dalam Tuhan kami Yesus Kristus, segala pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan, atas kemurahan-Mu dan kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami, yang mengizinkan kami melewati sepanjang minggu ini. Hari-hari kami boleh lewati, dan hari ini kami boleh menikmati hidup kekuatan yang Tuhan beri kepada kami. Khusus hari ini kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Tentu usia yang Tuhan beri kepada mereka adalah anugerah terbesar. Dan hari ini mereka menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan. Biarlah kehidupan mereka terus dituntun, dipimpin oleh Tuhan. Supaya hari-hari mereka pun adalah oleh anugerah Tuhan saja. Mereka sehat dan kuat di dalam Tuhan. Keluarga yang berulang tahun pernikahan, kami pun juga bersyukur atas perjuangan-perjuangan hidup yang mereka lewati. Bahtera keluarga yang Tuhan sudah bimbing, yang Tuhan sudah bina, dan sampai hari ini rasa syukur dalam keluarga, mereka mempersembahkan pujian kepada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terpujilah nama Tuhan pada hari ini. Hari ini Tuhan kami datang bersafaat kepada Tuhan. Sebelum kami bersafaat kepada Tuhan hari ini, kami merendahkan hati kami memohon pengampunan dari Tuhan. Ampuni kami, layakkan kami di hadapan Tuhan. Jikalau dalam minggu ini kami menyakiti hati sesama, jikalau dalam minggu ini kami menyakiti hati Tuhan, ampuni kami agar layaklah kami di hadapan Tuhan, agar syafaat yang kami naikkan kepada Tuhan hari ini, Tuhan mendengar akan setiap seruan dan doa kami. Tuhan, hari ini kami bersyukur, ada kesempatan bagi kami untuk mendoakan bagi bangsa kami yang kami cintai. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa ini. Kami merindukan biarlah bangsa ini adalah bangsa yang takut akan Tuhan. Pemimpin-pemimpinnya kami doakan hari ini. Tuhan memberkati. Khusus Tuhan situasi yang bergejolak dalam negeri ini. Kami berdoa khusus virus corona yang masih kami alami. Kami doakan Tuhan tolong dan Tuhan memberkati anak-anak-Mu. Dan biarlah anak-anak-Mu Tuhan terlingkupi oleh karena berkat Tuhan saja. Kami berdoa untuk pemimpin kami yang ada di pusat, yang ada di Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Bulungan. Hari ini kami berdoa biarlah dalam nama Yesus, Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin negara kami. Supaya kami pun juga boleh menikmati keamanan yang Tuhan beri kepada bangsa kami. Terima kasih banyak Tuhan. Hari ini kami ingat akan saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Kami sampaikan dan kami serukan. Kami memohon dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan mereka. Kami berdoa untuk Sabukding, Ferry Anggunawan, Ferry Markus, Agus, Daniel Yesaya, Petelen Lasa, Jan Janing, Pawing, Balulong, Sia Imang, Iring Tingai, Hermanwati, Surya, Bartolomius, Uring Ipui, Anye Ingan, Bungan Lalo, Bungan Gu, Kasing Ingan, Sarah Paren, Ira Bayak, Robert Aing, Sulau Merang, Pudau, Yunita T, Pekuyang, Devi Sung, Dewi Siana, Pelusan, Amos Ding, Yohana Jalung, Peliban, Ajan, Bilung, Lestari, Maria Are, Yusuf Bahwan, Erni Selutan, Erna, Asum Usat,
Erden Uluk, Eliading, Bungan Tadan, Dorce Merang. Dalam nama Yesus kami membawa nama-nama ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pulihkanlah mereka. Tuhan jamah, Engkau melihat iman mereka hari ini. Tuhan kuatkan dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, sembuhkanlah mereka. Dan biarlah hari ini mereka mendapat kekuatan dari Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Terpujilah nama Tuhan pada hari ini. Hari ini kami berdoa untuk para pemimpin-pemimpin gereja. Baik aras pusat, aras wilayah, dan aras daerah, bahkan jemaat lokal. Hari ini kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Hikmat dan kemampuan dari Tuhan saja memampukan mereka untuk memimpin organisasi, baik dari pusat sampai kepada jemaat lokal. Tuhan memberkati. Hari ini kami bersyukur karena rapat kerja daerah Gereja Kemah Injil Kayan Hilir boleh berlangsung khusus di jemaat kami. Kami bersyukur karena pertolongan Tuhan. Biarlah pemimpin-pemimpin gereja ini sungguh-sungguh ditolong, disertai oleh Tuhan. Dan biarlah setiap keputusan-keputusan, baik keputusan pusat, wilayah, daerah, dapat dijalankan oleh karena pertolongan Tuhan. Tuhan, terima kasih, terpujilah nama Tuhan pada pagi hari ini. Pagi hari ini kami ingat akan para penginjilan. Kami doakan untuk penginjil-penginjil kami. Kami berdoa untuk program, baik program Departemen PI Pusat, Sumatera, Hong Kong, dan Taiwan. Kami doakan suku-suku yang belum terjangkau. Hari ini kami meminta kepada Tuhan. Tuhan memberkati setiap hamba-hambamu yang ada di daerah-daerah penginjilan. Tuhan pakai mereka. Tuhan memberi keberanian kepada mereka. Buka mulut mereka Tuhan untuk membuka Injilmu, kebenaranmu. Supaya ada banyak jiwa dimenangkan untuk mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan olehnya mempercepatkan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bapa kami dalam surga, terpujilah nama Tuhan pada hari ini. Hari ini kami berdoa untuk pelayanan Gereja Kemah Injil yang ada di Tanjung Selor. Kami doakan hari ini untuk para hamba-hambamu yang melaksanakan tugas pelayanan dalam jemaat di tempat ini. Baik gembala, para asisten kami doakan pada hari ini. Tuhan pakai mereka, memberi hikmat kepada mereka, memberi kekuatan kepada mereka. Biarlah setiap pengajaran, biarlah setiap pembinaan yang mereka sampaikan, yang mereka ajarkan kepada jemaatmu, jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia Tanjung Selor tetap berkembang. Dan olehnya Tuhan kami sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Kami ingat untuk pembangunan Gereja Kemah Injil Tanjung Selor yang ada di Sengkawit. Hari ini kami doakan biarlah Tuhan mencukupkan dana yang diperlukan. Dan olehnya pun kami bersama-sama meninggikan Tuhan. Oleh karena pembangunan ini boleh selesai. Oleh karena pertolongan Tuhan. Bapa kami doakan kiranya Tuhan memberkati rencana pembangunan. Khusus gedung untuk pembinaan anak. Kami doakan hari ini kiranya Tuhan menolong. Tuhan memberkati. Biarlah pembangunan gedung untuk pembinaan anak ini boleh selesai oleh karena pertolongan dan kasih Tuhan. Seluruh jemaatmu yang akan mendukung pembangunan ini, kiranya Tuhan juga memberkati seluruh jemaatmu. Bapa, terima kasih, terpujilah nama Tuhan pada hari ini. Ada banyak hal yang ingin kami sampaikan kepada Tuhan melalui doa syafaat kami pada hari ini. Namun karena keterbatasan kami percaya bahwa apa yang kami doakan hari ini, Tuhan mendengar doa kami. Inilah doa syafaat kami hari ini Tuhan. Doa syafaat ini kami minta dengan iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita tahu bahwa hari-hari ke depan Tuhan akan senantiasa bersama dengan kita dan Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia selalu bersama dengan kita. Saya persilakan untuk Bapak Ibu berdiri. Jalan Tuhan banyak yang tidak kita selami dalam setiap hati kita, tapi kita percaya bahwa ada rencana yang indah di balik semua yang direncanakan dalam hidup kita. Kita menyanyi dan mengakukan Tuhan arti kehadiran-Mu.
kehadiran-Mu Tuhan. Tiada terduga kasih-Mu, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan. Itulah ungkapan kami lewat pujian kepada Engkau Tuhan. Karena kehadiran-Mu sempurna dalam hidup kami, penyertaan-Mu menyertai kami senantiasa dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami dalam kami menyembah Engkau dari awal, pertengahan, sehingga dapat selesai. Jemaat Tuhan, arahkan hati dan pikiran kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Damai dan sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu dalam nama Allah Anak serta tuntunan Allah Roh Kudus, yaitu Allah yang Esa, yang menyertai kita sekalian dari sekarang sampai kepada akhir zaman dan membawa kita masuk dalam surga yang mulia. Haleluya. Puji Allah, pohon berkat. Puji Dia, segenap bumi. Di surga pun memuji-Mu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita masuk dalam saat teduh, kita bersyukur untuk pimpinan Tuhan. Saat teduh selesai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus